Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tentang buku kerja guru bimbingan dan konseling. Mengapa saya sampaikan ini dan saya susun ini? Dikarenakan ketika tim akreditasi datang ya, mereka menanyakan mengenai buku kerja guru mata pelajaran. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman kita guru mata pelajaran memiliki buku kerja, teman-teman. Ya, buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3 sampai dengan buku kerja 4. Nah, ketika mereka bertanya tentang buku kerja bimbingan dan konseling, mungkin agak bingung kita sebagai guru BK, karena memang buku kerja untuk guru BK itu belum pernah dibahas ya, ataupun sudah pernah tapi susunannya itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan membuat buku kerja guru BK, susunan buku kerja guru BK sama seperti administrasi guru mata pelajaran ya, dimana buku kerja 1 itu isinya seperti teman-teman guru mata pelajaran seperti itu. Nah, ini sudah saya buat ya, buku kerja guru bimbingan konseling untuk persiapan akreditasi ataupun untuk melengkapi berkas kita sebagai guru bimbingan dan konseling. Yang pertama, di sini ada buku kerja 1. Buku kerja 1 itu mencakup program kerja. Nah, ketika saya susun ya, saya sesuaikan dengan buku kerja guru bidang studi ya. Di sini ada analisis SKL, KIKD, silabus, RPP dan KKM. Untuk buku kerja bimbingan konseling, di sini saya sampaikan tentang SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Bentuknya seperti apa? Kalau kita merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud maupun Kementerian Agama, SKKPD itu untuk ini dia ya, untuk SMA ya, untuk SMA itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Standar kompetensi kemandirian peserta didik pada sekolah lanjutan tingkat atas ya. Di sini ada mulai dari aspek perkembangan ya, kemudian tataran atau internalisasi tujuan sampai dengan komponen karakter K13. Aspek perkembangan itu mulai dari landasan hidup religius sampai ke kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, di sini bisa teman-teman pilih ya, aspek perkembangan mana saja yang mau teman gunakan dalam program bimbingan dan konseling. Teman-teman masukkan dalam penyusunan program BK teman-teman ya. Oke, selanjutnya ketuntasan menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan SKKPD. Nah, jadi di dalam membuat SKKPD itu tentu kita sudah memprediksi teman-teman ya, apa saja yang akan kita kerjakan, seperti landasan perilaku etis ya. Di sini kalau seandainya ini sudah terlaksana, jadi teman-teman buat ketuntasan dalam laporan BK-nya nanti ya, kita buat seperti itu. Kemudian asesmen atau angket kebutuhan peserta didik. Nah, di dalam membuat program, teman-teman menggunakan asesmen apa? Apakah asesmen tes ataupun non-tes? Biasanya untuk membuat sebuah program itu kebanyakan guru BK menggunakan asesmen non-tes yang bersifat free ya, teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri sudah pernah menggunakan DCM, kemudian AKPD, maupun saat ini menggunakan Aprolink seperti itu. Nah, untuk ini asesmen ini teman-teman lampirkan aplikasi apa yang teman-teman gunakan. Kemudian pengembangan topik layanan bimbingan konseling.
pengembangan topik layanan ini berdasarkan asesmen yang teman-teman gunakan. Misal, di sini saya pernah menggunakan AKPD, teman-teman. Ya, saya pernah menggunakan AKPD. Ketika saya menggunakan AKPD, ya, pengembangan tema dalam bidang layanan pribadi. Di sini ada kesadaran untuk beriman dan bertakwa, kemudian menyampaikan tujuan, sampailah kepada topik atau tema yang kita angkat di dalam layanan klasikal. Nah, ini ya ada pada aplikasi yang teman gunakan. Ya, jadi di video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai AKPD, pelaksanaan AKPD sampai dengan tersusunnya program bimbingan dan konseling berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik ya. Jadi bisa teman-teman scroll di channel saya mengenai penggunaan AKPD ataupun pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, jadi ini isian dari buku kerja 1 berkaitan mengenai program kerja. Kemudian kita ke buku kerja 2 ya. Kita ke buku kerja 2. Nah, kode etik guru BK dan code floor. Teman-teman lihat di internet itu banyak. Di sini saya contohkan seperti ini ya. Ada kode etik bimbingan dan konseling. Ini resmi dari APKIN ya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Ini silahkan teman lampirkan di buku kerja 2. Ini ada 29 halaman ya. Tidak saya bacakan, hanya saya tampilkan saja covernya. Pengurus besar APKIN tahun 2018. Ini bisa teman-teman lampirkan dan teman susun di buku kerja 2. Kemudian ada ikrar guru ya, ini sama seperti guru mata pelajaran. Kemudian ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini sama teman-teman guru mapel ada ya, dan kita guru BK juga dikasih kalender pendidikan ini. Kemudian alokasi waktu jam kerja BK. Nah, ini saya tampilkan contoh alokasi waktu berdasarkan kebutuhan siswa. Ini saya dapat ketika mengolah aplikasi AKPD. Nah, rinciannya ini akan keluar seperti ini, teman-teman. Mulai dari layanan dasar ya, 1, kemudian 2, layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian layanan responsif, ketiga ada dukungan sistem, sampai tersusunlah dapatlah akumulasi jam kita itu 24 jam, teman-teman ya. Nah, ini alokasi waktu. Selanjutnya ada silabus kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Untuk silabus itu include pada program kerja BK. Di sini ada ini contoh program BK ya, yang pernah saya buat berdasarkan AKPD, aplikasi AKPD. Oke, ini silabus BK ya, mencakup bidang layanan pribadi, sosial, belajar dan karir. Ya, ini bentuknya. Selanjutnya ada program semester ya, ini ada. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah membuat program BK ya, sudah pernah membuat program semester, program tahunan, kemudian RPLBK, kemudian jurnal agenda guru BK. Nah, untuk jurnal saya berikan contoh seperti ini. Ini. Oke, ini dia ya, jurnal harian kegiatan bimbingan konseling. Ini yang pernah saya buat, kegiatan saya ya, mencakup apa saja. Di sini ada nomor, tanggal kegiatan, sasaran kegiatan, kegiatan layanan, kemudian hasil yang dicapai. Ini per hari, teman-teman, untuk jurnal ya, dibuat per bulan ya, kegiatan apa yang kita lakukan, kegiatan BK apa yang sudah kita lakukan, seperti itu setiap hari. Nah, formatnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah membuat, boleh mengikuti itu ya.
Selanjutnya setelah dari jurnal kita ke buku kerja 3, di mana buku kerja 3 ini berkaitan dengan dokumen layanan peserta didik. Daftar siswa asuh ya, saya yakin teman-teman ada formatnya, itu tidak baku, jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan teman-teman yang pernah buat saja. Kemudian rekap absen juga sama. Kemudian observasi terhadap siswa asuh ini bisa dalam bentuk catatan teman-teman ya, bisa dalam bentuk catatan dan boleh dilampirkan jika pernah, kalau tidak perlu ya. Kemudian materi-materi BK ya, materi-materi BK itu berdasarkan analisis kebutuhan dan materi-materi yang sudah teman-teman diskusikan dengan anak-anak teman-teman. Buku catatan pribadi siswa ini berkaitan mengenai catatan permasalahan siswa yang terikot di buku BK ya. Kemudian buku penghubung BK, saya pernah membuat ini ya untuk menjadi laporan ataupun kerjasama dengan antara guru BK dengan wali kelas maupun orang tua siswa. Kemudian RPL ya, layanan klasikal. Kemudian RPL individu ini berkaitan dengan buku catatan pribadi ya. Setiap siswa yang melaksanakan konseling individu kita buatkan RPL-nya. Kemudian RPL konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Nah, biasanya yang sering terlaksana itu bimbingan kelompok ya. Silahkan dilampirkan teman-teman. Kalau tidak terlaksana juga tidak usah dilampirkan ya. Kemudian kita ke buku kerja 4, di mana ini berkaitan mengenai laporan pelaksanaan program BK seperti evaluasi, analisis dan tindak lanjut program. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat ini ya. Cara membuatnya silakan teman-teman simak tutorialnya. Kemudian laporan semesteran dan tahunan. Untuk laporan ini cukup teman-teman buat laporan tahunan saja, tentu itu akan mencakup laporan semester. Tapi jika teman-teman pilih ingin dipisah, misalnya semester 1 dan semester 2, silakan teman-teman buat. Kemudian laporan alih tangan kasus ini bersifat jika pernah teman-teman laksanakan saja ya, jika ada. Kemudian home visit ya, home visit ini mencakup berita acara, absen serta foto. Nah, tentu biasanya dalam satu semester itu setidaknya minimal 1 atau 2 kali ya teman-teman melaksanakan home visit pada siswa, apapun permasalahannya, entah itu permasalahan yang sifatnya pelanggaran ataupun yang sifatnya laporan orang tua ya, artinya orang tua ingin mengundang teman-teman untuk datang ke rumahnya, seperti itu. Kemudian laporan mediasi jika ada. Kemudian laporan konferensi kasus apabila melaksanakan sidang pada siswa, jika ada juga yang sifatnya. Nah, jadi ini sudah teman-teman ya, ini sudah saya sampaikan buku kerja 1 sampai dengan 4, di mana fungsinya ini untuk memetakan ataupun memisah. Jadi jika tim asesor atau yang mengaudit, yang mengecek perangkat BK, mereka ingin tahu buku kerja guru BK itu seperti apa sih. Jadi kita punya pegangan bahwasanya buku kerja guru BK itu seperti ini. Namun apabila teman-teman tidak membuat buku kerja pun sebenarnya tidak apa-apa. Maksudnya tidak dipisahkan seperti ini, buku kerja 1 sampai dengan buku kerja 4. Namun itu include di dalam sebuah program kerja BK, kemudian laporan BK. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam susunan buku kerja itu. Hanya saja ini saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam menyusun perangkat bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat ya. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya untuk penyampaian ini buku kerja 1 ya, yang berkaitan mengenai file-file ini dan cara membuatnya sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Jadi silakan teman-teman scroll di channel Guru BK Konselor mengenai cara membuat program BK, cara membuat laporan penghubung, cara membuat
lembar aduan siswa, cara membuat pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Silakan teman-teman simak ya. Semoga bermanfaat dan semoga guru BK di Indonesia mampu melengkapi administrasi guru BK. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.